صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada ketawa? Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, janjinya Bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tanpa mic ternyata lebih tenang karena mendengarkan nggak pada ngobrol. Tapi kalau ngobrol saya kalah pasti ya. Alhamdulillah, semua ada hikmahnya ya. Alhamdulillah pada malam Jumat yang kedua di pertemuan setelah bulan Ramadan ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, ya, kenikmatan dalam segalanya, dan tentunya Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua untuk selalu mengkaji dan menggali ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu doa yang ini cocok banget buat saya dan cocok banget buat yang merasa. Doa apa itu? Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bukan waktunya sholat tapi beliau di masjid. Bukan waktunya sholat tapi di masjid. Makanya hati-hati nih yang bukan waktunya sholat di masjid, ngawain gitu kan. Rasulullah bertanya, ada apakah gerangan kau sehingga engkau berada di masjid ini sementara sekarang bukannya waktu untuk sholat? Maka kata laki-laki anak muda tersebut, beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya itu sedang bersedih dan sedang dililit hutang. Bingung nih gimana caranya. Maka Rasulullah pun memberikan solusi kepada sahabat tersebut. Kata Rasulullah, maukah engkau aku ajarkan satu doa? Apabila doa tersebut engkau baca pagi dan sore hari, petang hari, habis maghrib, habis subuh, maka semua hutangmu Allah lunasi. Wah, senang banget ya kan? Boleh Rasulullah? Gede banget ya, ya kan? Ya kita banget. Ini dengan membaca pagi dan sore, maka hutang-hutangnya dibayar. Siapa yang bayar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Nah, itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kayaknya baca doa ini aja, nggak usah kerja ya. Hutang-hutang lunas itu kan kalau punya hutang. Apa itu doanya? Ustadz Kosasi hafal banget dan beliau pasti sering membaca. Tapi kalau saya memang jujur jarang membaca, maka hutangnya pun masih banyak. Maka ini doanya mari kita amalkan bersama-sama. Semoga kita bukan hanya terhindar dari lilitan hutang, tapi dari hal-hal yang 8 permintaan ini kita baca setiap pagi dan sore. Apa itu doanya? Coba Ustaz Kosasi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Kosasi, Allahumma inni a'udzubika. Jangan ketawa, udah kebaksan baju. Serius nih, kayaknya kira mau bercanda ya. Allahumma inni a'udzubika, nggak dibayar nggak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, minal hammi wal. Serius ini, kayaknya mau bercanda duluan. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal qadar wal batidain wa qahri rijal. Jadi ada 8 permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terlindung dari 8 ini. Agar kita terlindung dari 8. Berarti 8 inilah yang menyusahkan hidup kita gitu maksudnya. Jangan sampai, maka kita sebagai muslim kita harus berdoa. Entah itu kita sedang kelilit hutang ataupun tidak kita baca. Apalagi yang sedang kelilit hutang bertahun-tahun, hutang kok selesai-selesai nih. Bank satu nggak habis, nambah bank lain. Astagfirullahaladzim. Lalu datang bank berikutnya yaitu Bank Kosasi.
Mau nawarin, itu punya utang nih, Anda bayarin, enak bener ya. Nah, jadi yang pertama, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi. Hammi apa? Hammi apa artinya? Sedih ya? Sedih itu kan. Orang kalau sedih kan nggak semangat ngapa-ngapain ya. Tetapi ketika kita sedang bahagia, apapun kita lakukan sehingga akan mendatangkan rezeki. Kesono ayo, kesini ayo. Kalau sedih males banget pengennya di rumah. Maka yang pertama kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terlindungi dari rasa sedih. Jangan kalau sedih kan kelihatan. Ustaz Kosasi ini ceria banget nih. Ceria. Saya nggak tahu beliau punya utang atau enggak. Yang pasti beliau ceria. Berarti dia terlindung dari satu ham. Terlindung dari kesedihan. Beli nyimpan beras nggak beli. Enggak, kalau Ustaz Kosasi kan sudah punya amalan ya. Namanya apa? Rahasia kita. Rahasia nanti yang lain. Nah, kalau udah berhasil baru kita sharing dulu. Nah, jadi ini Rasulullah ngajarin. Jadi ini udah ada ijazahnya, gitu kan? Udah ada ijazah dari Rasulullah langsung. Kalau kita membaca doa ini pagi dan sore ya, pagi dan sore. Berbulan-bulan kita baca doa ini, kok utang masih banyak berarti apa masalahnya? Kita bersih. Kita beryakin. Aduh, doang kita usaha ya kan. Yang pertama ya agar kita dilindungi, minta perlindungan dari Allah dari rasa sedih. Yang kedua hazan. Hazan apa? Hazan apa? Hah? Susah ya? Ya susah. Jadi ya lagi hazan lagi susah. Ya pokoknya ya susah aja. Susah. Nyari kerja susah gitu kan, nyari aja susah, apalagi dapat kerja gitu kan, nyari sesuap nasi susah gitu kan, walaupun tahu-tahu datang beras ke rumah gitu kan, tapi masih aja susah. Memang makan beras kan, butuh lauk, butuh buat pendidikan anak dan sebagainya. Maka Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang ketiga apa? Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajaz itu malas. Ajun itu lemah, maaf. Ajun itu lemah. Jadi orang kalau lemah ngapa-ngapain malas ya kan. Jadi jangan sampai kita kan diharapkan seorang muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan muslim yang lemah. Jangan sampai kita lemah, baik secara fisik, pikiran, lemah hati, jangan sampai. Maka kita agar terhindar dari itu semua, kita tetap semangat, ya, semangat mencari kerja, semangat mencari istri, ya, semangat mencari rizki, bukan istri, dengar istri ya tadi ya, semangat mencari rizki. Maka ketika kita semangat mencari rizki dan dapat rizki, maka hutang terlunasi gitu maksudnya. Bukan terus di rumah saja diam saja baca doa ini, tidak. Tetapi dengan kita membaca doa ini kita tidak lemah. Dan yang berikutnya wal kasal, dan minta perlindungan dari Allah dari rasa malas. Biasanya orang-orang malas rizkinya dikit, tapi orang walaupun istilahnya gajinya dikit, karena dia rajin satu tempat sekian, maka banyak dikumpulkan menjadi banyak sehingga bisa menutupi semua hutang-hutang. Kemudian yang berikutnya apa? Yang ketiga, permintaan yang ke-5 dan 6. Allahumma minal jubni wal bukhal. Juben. Apa juben? Lawannya berani, takut, pengecut, ya kan? Biasanya orang yang punya hutang, itu muncul rasa pengecut, muncul rasa takut ketemu orang yang dihutangi karena belum bayar. Jalan yang ada 10 gang, bagi dia sekarang tinggal 1 gang. Kenapa? Di sana punya hutang, di sini punya hutang, takut ketemu sama si dia, maka dia selalu menghindar. Ada si orang langsung menghindar. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilindungi dari sifat pengecut, sifat penakut. Hadapi saja, karena memang hidup harus dihadapi. Yang selanjutnya apa? Wal bukhal. Bukhal itu bakhil, bakhil itu pelit. Kita ngumpulin harta sebanyak-banyaknya, seharusnya kita bisa berbagi, tapi karena ada rasa bakhil di dalam diri kita, maka kita tidak berbagi. Sehingga orang kalau tidak berbagi biasanya kurang bahagia. Tapi orang yang suka berbagi, mereka adalah orang yang bahagia. Yang permintaan selanjutnya, yang terakhir apa? Minal Allahumma inni a'udzubika min
ghalabatid dain wa qahrir rijana. Ghalabatid dain ini yang tadi disebutkan tadi, yaitu terlilit hutang. Ghalabatid dain. Orang kalau terlilit hutang biasanya gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Tetapi insya Allah dengan kita mengamalkan doa ini, kita akan semangat mencari rizki sehingga Allah menutupi hutang-hutang kita. Karena di awalnya kan tadi muncul biar nggak males ya, biar nggak lemah, biar nggak takut dan sebagainya. Akhirnya kita mampu bekerja sebaik-baiknya sehingga menghasilkan uang untuk membayar hutang, gitu maksudnya. Jadi rangkaian-rangkaian itu. Kemudian yang terakhir, ghalabatid dain wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu kita dalam kungkungan orang lain. Jadi biasanya kalau orang punya hutang sama si A, kita hutang sama si A, maka apapun kata A kita ngikut daripada nanti suruh bayar, ya kan? Daripada karena sendiri pengalaman orang-orang yang punya hutang dengan saya, mereka serba salah, serba nggak enak, ya kan gini-gini, menunduk-nunduk, padahal saya nggak nagih piutang saya, tapi karena sudah merasa dirinya tadi, maka hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita terlindung dari 8 ini dengan kita selalu membaca di pagi dan sore hari. Kata Rasulullah, wa iyyakum ad-dain, hati-hatilah dengan hutang. Fa innahu hammun fil lail, karena dengan kita punya hutang, maka pada malam harinya kita sedih, wa mazalatun fin nahar, dan kita menjadi orang yang ya seperti di siang harinya kita takut kemana dan sebagainya. Semoga ini bisa kita amalkan setiap pagi dan sore, dan kita semua terlindung dari hutang-hutang yang sedang melilit kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bareng-bareng doanya. Allahumma inni minal hammi wal hazn wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Terima kasih. Sampai ketemu malam Jumat berikutnya. Amin.